Selamat siang teman-teman Harper's Bazaar. Kembali saya Dave Hendrik menyapa kehadiran Anda siang hari ini. Selamat datang kembali dalam live Instagram Brunch with Dave. Kali ini saya akan mengajak Anda ngintip ke ngabuburit di rumahnya Titi Kamal. Iya, saya sudah janjian sama Titi Kamal. Tuh, Titi udah langsung muncul. Gila, suka banget. Satu sudah langsung on time hadir. Keren gak tuh? Iya. Yes. Hai Titi. Hai Div, apa kabar? Salam kangen. Baik. Kangen banget. Suaranya How are busy you? ya, aku. I'm fine. Kenapa? How are you? Good, good. Ya, membatasi kegiatan sekarang ini masih kan. Kamu gimana? Aku udah mulai berkegiatan, Dave. Kemarin emang awal-awal banget pandemi tuh kayak baru bulan apa ya, Juli aku udah mulai terima-terima pekerjaan, tapi emang bener-bener prokesnya ketat banget sih. Jadi ada swab testnya, ada segala macam semua kru yang ada di dalam situ. Jadi emang aku cuma terima job-job yang memang benar-benar standar prokesnya emang tinggi banget gitu deh. Iya, betul. Kalau Adjustment are tapi sama. udah kayak ke mana, ke luar gitu makan atau ke kafe atau kemana gitu nggak, Dev? Apa bener-bener di rumah aja? Enggak, udah balik siaran, udah balik rekaman podcast, ada beberapa MC sama syuting, cuman ya gitu, krunya kecil-kecil ya kan. Ya. Udah gitu protokol kesehatan harus selalu dijaga, sama akhirnya tuh aku belajar ngomong pakai masker selalu tuh loh kalau di luar, ya kan? Biasanya kalau udah pakai masker selalu tuh kayak apa? Dev ngomong apa gitu ya. Bener banget, bener banget. Bener banget. Nah, kali ini Brunch with Dave pengen ngintip dong ke apa ritual yang berbeda di keluarga Titi setiap Ramadan, terutama pandemi ini, Ti. Ritual yang berbeda, sebenarnya nggak terlalu beda juga sama yang tahun lalu. Cuma mungkin karena kita membatasi kegiatan, kebanyakan di rumah aja, jadi kita coba cari apa ya, mungkin ngabuburit yang kreatif tapi di rumah aja gitu loh, Dev. Jadi ya main piknik-piknikan mungkin ya, duduk-duduk aja santai gitu, terus udah gitu berkebun, Dev, ya kan. Jadi into banget sama tanaman-tanaman gitu. Anak-anak juga siram-siram tanaman kayak gitu. Terus Tian juga banyak aktivitas sama anak-anak sih di rumah sih, macem-macem sih. Apakah itu olahraga, apakah itu bikin percobaan gitulah, sok-sok jadi ilmuwan gitu deh. Jadi bikin percobaan sama anak-anak. Ya apa aja lah, ngecat, pokoknya kayak painting, semuanya aja yang kreatif gitu, bikin karya gitu kecil-kecil. Yes, aku lihat di Instagram kamu, soalnya anak-anakmu tuh kan aktif banget ya. Aktif banget deh, bener-bener wow, heboh banget. Dia tuh bener-bener kalemnya tuh, kalau yang nomor 2 ya, Kai, kalemnya tuh kalau lagi tidur aja. Kebayang kalau lagi nggak tidur. Gitu. Iya, dipaksa menjadi creative parents ya kamu sama Tian untuk anak-anakmu. Benar. Dan sekalipun aku keluar, Dave, aku cari tempat outdoor gitu loh, yang kayak misalnya kita ke zoo atau kita pokoknya ke tempat-tempat kita cari yang outdoor gitu. Dan sekalipun kita kayak ke mall gitu, kita cari yang prokesnya ketat. Jadi kayak misalnya kemarin pertama kali setelah setahun, Dave, akhirnya kita cobain indoor playground, dan itu alhamdulillah bisa di booking gitu loh. Jadi emang khusus sama sepupu. Nah itu seru banget, anak-anak kayak wow, bisa ngelihat perosotan yang tinggi lagi segala macem. Terus ya gitulah gitu. Seru lah gitu. Ngomongin anak-anakmu sedikit, apa perbedaan si sulung sama si bungsu dalam hal karakter nih, Ti? Itu ada yang minta disapa semua. Halo semua. Hai, ini penggemarnya Titi semua nih. Juga dong. Halo, aku lagi sama Dave juga. Yes. Lagi brunch with Dave. Kita lagi ngobrol-ngobrol ya soal apa aja di bulan Ramadan. Yes, ngobrol di jam brunch tapi nggak sambil brunch, menghormati yang lagi puasa ya. Tuh. Benar. Tuh.
Apa tadi dia Oke. pertanyaan? Sorry. Mengenai karakter anakmu, si sulung sama si bungsu, apa yang berbeda? Beda banget. Sulung dan bungsu itu yang pertama Arjuna, yang kedua Kai. Mereka itu kayak Hmm. perwakilan sifat kedua orang tuanya sih. Aku sama Tian tuh kayak kutub utara sama kutub selatan. Kita benar-benar beda banget. Satunya pendiam banget, satunya heboh banget nggak bisa diem. Siapa yang nggak bisa diem? Tebak deh. Aku sama Tian. Tian kayaknya. Tian kayaknya. Kebalik. Aku yang usil. Kembali. Iya. Iya. Aku yang nggak bisa diem sih, aku yang usil. Nah itu anak kedua Kai. Kalau yang pertama itu Arjuna, dia itu Tian banget, pendiam banget. Nah itu sifatnya. Terus kalau Juna tuh benar-benar dia yang apa namanya, lebih ke akademis gitu loh, yang seneng matematika, seneng science, seneng segala macam. Kalau Kai itu lebih yang seneng seneng perform, seneng acting-actingan, drama-drama kayak gitu. Dia tiba-tiba acting kedinginan kayak gitu, jadi sifatnya benar-benar beda, tapi ya sama-sama suka kegiatan yang outdoor yang aktif banget gitu, kayak gitu. Ya, 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 ya. Kalau suka acting, nurun dari bakat mama papanya udah pasti itu dong. Iya, kita juga kaget, kayaknya dia kebanyakan nonton TV kan ya, jadi dia ngelihat anak-anak di situ tuh kayak acting kaget lah, acting ketakutan gitu, dia kayak gitu-gitu, lucu sih liatnya. Gitu. Terus puasa gini mereka susah nggak dibangunin sahur, Ti? Alhamdulillah anak yang pertama tuh ya, si Juna tuh benar-benar soleh banget sih. Dia pernah yang malah akunya tuh yang baru bangunnya jam 4, dia malah ketok-ketok kamar bangunin aku, kebalik tuh. Hebat, Jadi dia emang hebat. belum, ya alhamdulillah sih sampai sekarang sih lancar sih dia gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, kamu kan juga termasuk salah satu selebriti yang duluan merambah dunia bisnis nih, Ti. Ya kan? Zaman muncul artis dengan kue-kuean, itu tuh kamu Kue-kue. duluan yang pertama kali. Iya kan? Celebrity Cakes itu kan kamu yang duluan tuh. Kamu yang kisah Bareng-bareng sukses lagi. diceritain. Diceritain kemana-mana, tapi namanya Titi tuh yang nempel. Nah, kapan sih sebetulnya kamu tuh mulai menyadari bahwa, aduh, sebagai selebriti, aku mau terjun ke bisnis ah? Memang berawal dari awalnya emang selalu kebanyakan iseng gitu ya Dev ya. Memang aku punya teman juga, Hmm, dia apa namanya, jago masak dari mulai kue, makanan segala macam. Terus ya udah tercetus ide aja, kayaknya seru ya kalau misalnya apa namanya, bikin bisnis kue gitu. Jadi ya udah kita tuh jadinya dari iseng aja sih Dev. Terus habis itu jadi oke, kita seriusin kayak gitu sih. Dan aku berpikir emang tetap kita harus maintain juga di dunia apa namanya, entertainment, tapi kadang-kadang ya, kita juga ya selain menyalurkan hobi, memang kita harus punya backup juga sih, kayak bisnis kayak gitu. Jadi emang selalu aktif aja sih oke, deh, selalu berpikir apalagi nih ya, bikin apa lagi, jadi seru aja gitu, kita kayak jadi lebih termotivasi aja gitu sehari-harinya supaya bisa berkarya gitu, apapun itu oke, bisnis. oke. Eh, dalam hal bisnis kan Titi punya kuliner ya, ada kue, ada ayam, ada villa, ada beauty, ada klinik kecantikan pula. Apa yang kamu pelajari Ti dari mengembangkan usahamu ini, Yang mengenai aku dunia usaha? kalau dunia usaha itu ya Dev ya, kita tuh kayak harus, maksudnya nggak cuma acting gitu ya, nggak cuma nggak semua semua bidang tuh kita harus kreatif, kita harus inovatif, kita harus selalu kompetitif juga. Jadi kita tahu harus selalu ikutin tren juga. Sekarang tuh yang lagi ngesah apa sih? Uh, Oke, ya, tadi agak agak nge-lag sedikit, cuman aku denger tuh harus kreatif, harus inovatif gitu ya, Ti ya. Yes. Benar. Menurut menurut Titi dari sekian banyak bisnis yang Titi punya, mana yang paling menantang? Yang paling menantang itu
eh yang mana ya? Kayaknya semuanya menantang sih. semuanya punya tantangan tersendiri sih gitu. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya di makanan kita bikin apa lagi nih, kan ada yang tumpeng, mungkin ada liwetan, kita harus bikin hampers kayak misalnya sekarang nih kayak ada apa namanya bulan Ramadan, kita bikin hampers buat mereka saling kirim-kiriman ke sahabat dan keluarga kayak gitu-gitu sih Dev. Jadi menurut aku semuanya menantang, cuma gimana kita ngejalaninnya aja dengan fun, tetap happy, tetap seru gitu. Nanti otomatis jadi kepikiran hal-hal yang kreatif untuk menjualnya dengan cara yang oke gitu. Oke. Nah, sebagai business owner nih, pandemi ini kan pasti juga bukanlah masa-masa yang gampang ya. Ada Messi, Dave. Apa yang... Sorry. Ada Messi Aryo Tejo. Hai, halo, Bu Dokter. Sehat-sehat ya, Dokter. Bu. Astaga. Bu Dokter cantik. Bener Dave. tuh, Gimana, itu Dave? sih. Pandemi ini kan sebagai business owner juga bukan masa yang gampang ya. Apa yang Titi dan tim lakukan to be able to still survive and thrive di masa pandemi ini? Kita coba berbagai cara supaya bisa tetap survive gitu. Minimal teman-teman semua apa ya? Teman-teman yang bekerja bareng sama aku, mereka bisa apa ya? Bisa dibilang mereka tuh bisa terus berjualan dengan lancar gitu. Jadi kita lakuin apapun. Kadang-kadang kayak misalnya untuk kosmetik gitu ya, kadang-kadang kita kayak hampir setiap hari kita ada kayak live gitulah di salah satu platform gitu ya. Jadi bikin live, bikin konten-konten yang kreatif, bikin pemotretan, bikin video, pokoknya kayak gitu sih Dave, lakuin apa aja. Sekarang kan karena udah lebih banyak ke online, jadi bikin kontennya lebih ke video, foto yang kayak gitu sih Dave. Terus nanti misalnya nanti disebarnya di mana segala macem, kayak gitu sih kita lakuin apa aja sih. Terus kita bikin varian-varian baru. Sekarang kayak misalnya Kamalia Beauty, kita bikin sesuatu yang baru lagi, produk yang baru. Kita ganti packaging baru lagi. Kayak gitu sih. Jadi kita sebar ke teman-teman selebgram yang memang thank you banget udah support banget gitu ya. Jadi kita emang selalu cari, dan selebgramnya juga nggak mesti harus selebgram makeup, kadang-kadang kita bisa kirim ke selebgram kuliner gitu juga kan kadang ya selalu selalu mencoba gitu. Kayak gitu. Iya. Ya. Apa kira-kira kebiasaan baru dari segi bisnis ya yang walaupun nanti nih pandemi ini sudah selesai akan tetap dilakukan? Oke. Yang semuanya sih, maksudnya apa aja yang dilakukan ya? Semuanya sih aku kan tetap lakukan. Kalau insya Allah pandemi ini cepat selesai, aku akan mulai syuting film lagi, terus syuting sinetron lagi, shoot series, terus aku akan bisnis lagi, aku akan tambahin lagi yang baru-barunya gitu, kayak buat makeup, buat makanan segala macem. Jadi aku pengen cobain bisnis baru lagi gitu. Jadi ya banyak banget sih yang pengen aku lakuin sih. Dan terutama banget aku pengen traveling lagi sih, yang kita kan seneng banget traveling gitu ya. Pengen traveling ke explore negara-negara lain gitu. Jadi ya semoga cepat berakhir ya. Jadi kita bisa jalan-jalan. Gitu. Iya betul. Dari rupa-rupa bisnis nih yang Titi punya ya, kan berbeda-beda tuh semua. Kalau ada yang bertanya, jadi sebetulnya passionnya Titi itu yang mana sih kalau boleh memilih? Kira-kira apa tuh jawabannya Titi? Khusus bisnis ya, apa passion keseluruhan? Iya. Sebenarnya aku beauty sih, aku senang kosmetik. Okay. Jadi emang ya segala sesuatu yang berhubungan sama makeup ya, makeup. Terus ya kadang kayak buat slimming juga aku suka gitu. Apapun lah yang berhubungan sama beauty, karena emang kan erat banget sama kehidupan sehari-hari aku kan. Jadi emang hampir sering banget dalam seminggu tuh makeup segala macam. Dan aku senang percobaan makeup ini, makeup itu gitu. Jadi kayaknya passionnya aku di dunia kosmetik. Oke. Bicara mengenai beauty nih ya,
satu yang tidak pernah berubah dari seorang Titi Kamal adalah penampilan rambutnya yang selalu panjang, ya. Tikam itu selalu rambutnya hitam dan panjang. Aduh, Emang masih rambutnya. kamu nggak pernah, iya, nggak pernah kepikiran untuk potong pendek mungkin atau diwarnain mungkin gitu, Ti? Kadang-kadang pengen ya warna merah ya, Dev ya. Nggak bercanda. Ya kadang-kadang aku pengen sih kayak gitu. Tapi kayaknya aku ngeliat, ya aku sadar diri aja, Dev. Kayaknya aku cocoknya rambut panjang gitu. Kalau tiba-tiba kayak aku rambutnya pendek banget tuh, aku kayak not me aja gitu. Gimana ya? Suami juga senengnya aku rambut panjang gitu. Emang dari awal dia udah sukanya, udah nyamannya dengan aku rambut panjang. Jadi ya udahlah yang mana yang dia suka aja. Kayak gitu. Tapi pernah sih deh, pernah waktu itu aku dapat tawaran film, ceritanya lagi ya dia sakit sesuatu gitu yang bikin dia kayak harus dibotakin gitu. Terus aku tanya sama sutradaranya, ini ceritanya bagus banget sih, bagus banget. Nah, sutradara ini benar-benar harus dibotakin ya gitu. Terus iya, soalnya kelihatan kalau misalnya rambutnya tebal. Jadi kalau pakai itu kelihatan kan. Jadi ya harus gitu. Wow, gimana ya? Aku nggak bisa tapi karena waktu itu lagi iklan shampoo, waktu itu benar-benar kayak dari A ke B ke C gitu sampai ada 7 shampoo kali ya kalau nggak salah nonstop gitu. Jadi emang belum bisa. Waktu itu emang karena emang nggak bisa karena ada kontrak iklan kayak gitu deh. Oke. Berarti untuk menjawab penasaran teman-teman, kalau sampai nanti in the future ada tawaran main film yang membutuhkan Titi untuk mengganti rambutnya selama tidak terikat kontrak iklan shampoo, Berani, hayu aku berani. untuk Titi Kamal. Oke, Berani. aku berani. Sekarang udah berani. Tapi kalau botak aku mikir ya, Dev. Panjanginnya PR ya. Benar. Dan takutnya pas panjang, takutnya nggak lurus gimana ya? Nggak deh. Bercanda. Sebetulnya jangan pendek. Bilang. Jangan pendek, yes. Perawatan macam apa sih yang Titi lakukan dan Titi berikan perhatian ekstra terhadap rambutmu? Perawatan apa ya? Yang pasti ya kalau sehari-hari kan sekarang udah ada kayak creambath gitu kan, Dev. Jadi di rumah aja masker rambut gitu. Jadi udah maksudnya nggak perlu yang harus tradisional banget juga nggak apa-apa. Sekarang aku udah pakai masker rambut yang biasa itu kayak ya masker rambut, terus rutin creambath seminggu sekali, terus pakai serum, pakai hair tonic, terus segala macem sih. Semuanya sih dirawat sih. Maksudnya mumpung istilahnya masih bagus gitu ya, kita harus selalu rawat sih. Apapun itu sih nggak cuma rambut sebenarnya, tubuh semuanya gitu. Yes, true. Agree aku. Harus selalu dirawat. Segala sesuatu yang dirawat pasti hasilnya baik ya. Seperti tanaman-tanamanmu aja kan? Iya, benar. Kita ada Mas Tony juga. Mas Tony juga plant lover, temen aku. Halo Mas Tony. Tanaman-tanaman, kita cinta banget sama tanaman. Kayak mungkin bisa dibilang plant addict ya sekarang. Kayak sehari-hari tuh ngeliat tanaman, ngeliat tunasnya tumbuh segala macam tuh kayak happy aja gitu. Berarti kamu tuh mulai sedikit aja aku sih tanaman. Abis kan aku tinggalnya di rumah vertikal ya, nggak bisa punya kebun. Iya, tapi pasti ya bisa lah deket-deket jendela kan seru Dev kalau. Iya, di pot-pot gitu tuh kayak di belakang tuh di pot-pot. Apa sih yang Titi dapatkan dari kesukaan berkebun selama masa pandemi ini? Kan banyak ya yang menemukan passionnya mengenai gardening selama pandemi ini. Pertama kita juga jadi lebih happy ya kalau melihat tunasnya tumbuh, terus udah gitu melihat mereka sehat, terus ngelihat mereka seger, warnanya keluar gitu kan. Itu kayak ada kebanggaan tersendiri, oh aku bisa jadi plant parents yang oke gitu kan. Jadi kalau misalnya ada temen yang lihat, ih kok bagus sih, subur gini-gitu tuh kayak kita ada kebanggaan tersendiri. Terus kalau sekarang aku lagi suka sama Monstera variegata ya Dev, itu terahnya beda-beda tuh. Jadi kayak yang di sini kan, ini kan kayak marble gitu kan, ada yang half moon, ada yang
ya pokoknya macem-macem lah gitu. Kayak kita tuh pengen punya semua gitu loh, Dev. Kayak, aduh aku belum punya yang ini, kayak nggak pernah cukup gitu loh. Jadi kalau kayak harus tahan-tahan tabungan sih gitu. Karena kalau nggak jadi boros banget. Kayak rasanya seneng aja gitu kalau ngelihat aneka warna segala macam gitu dari daun-daun yang cantik. Jadi emang seneng dan sebenarnya kan ini investasi juga sih, Dave. Karena aku juga banyak ngobrol sama teman-teman plant seller dan plant lover juga. Kalau misalnya nambah daun tuh nanti jadi harganya makin nambah. Kayak gitu sih, Dave. Jadi ya semacam investasi kali ya. Kalau dulu kan orang invest mungkin cewek-cewek ya. Selain invest yang lain mungkin tas atau apa. Tas, sepatu, ya, 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 ya. Iya, sekarang tas sepatu ya udah acara-acara kan terbatas kan. Jadi kita Yes, nambah yes. kayak gitu. Coba jujur-jujuran sama penontonnya Brunch Witih di Bazar. Harga tanaman sampai saat ini yang paling mahal yang Titi pernah beli. Harus banget jujur. Aku penasaran. Soalnya kan harga tanaman tuh sekarang kan luar biasa kan? Iya sih, luar biasa banget ya. Cuma aku jago nawar kali ya. Jadi turunnya tuh bisa turun banget sih deh. Nawarnya Oh. harganya berapa ya, Dev ya? Ya Kisaran. sih nggak sampai 30 sih. Kayak gitu. Oke. Tanaman apa tuh, Ti? Monstera yang kayak gini-gini nih. Ini Dev. Yang kayak gini-gini. Oh, so pretty. Emang aku suka My banget sih, cantik banget. God. Apa terahnya aku suka banget kayak gitu. Terah tuh apa sih, Ti? Kalau monstera tuh istilahnya? Terah tuh kayak corak motif gitu loh, Dev. Motifnya tuh beda-beda. Oh. Dia tuh kayak ada yang Wah. floral, ada yang kayak gitu tuh. Jadi kayak beda-beda gitu loh, Dev. Ada yang half moon kayak gitu. Jadi kayak kita kayak pengen sebagai plan edit kayak pengen punya terah-terahnya beda-beda kayak gitu. Astaga, tanaman paling susah yang selama ini Titi pernah pelihara. Tanaman apa tuh, Ti? Yang paling sulit dipelihara? Yang paling sulit tuh ya Monstera variegata juga. Kayak gini, Dev. Kayak gini tuh dia banyak putihnya kan. Jadi kayak Cakep amat. Ya. Iya, motifnya cantik sekali. Dia tuh albo gitu ya. Nah, kalau kita salah-salah ngerawatnya, ini aku emang udah dari beli udah begini sih. Dia kayak kayak gosong gitu loh, Dev. Jadi kayak kita nggak boleh overwatering, tapi kita juga nggak boleh kekeringan juga. Jadi susah banget. Jadi kadang-kadang kalau gosong tuh kita sedih banget. Ini kenapa ya? Karena overwatering atau emang karena kena matahari? Karena dia nggak boleh kena matahari langsung gitu. Kan kadang kan berubah-ubah ya. Kadang bisa panas banget, kadang bisa lagi hujan atau apa. Kita kayak harus menyesuaikan banget gitu. Jadi emang agak susah sih ngerawatnya. Kayak gitu. Oh my God. Kan kamu kan ratunya bisnis nih. Tiba-tiba ada kepikiran gak sih pengen menjadi plant seller juga? Sempat ada kayak ngobrol gitu sama teman-teman plant lover, plant seller. Memang mereka sebelumnya awalnya mereka cuma penyuka aja gitu, kolektor aja gitu. Terus ternyata kan semakin menambah, semakin tumbuh, semakin nambah daunnya segala macam, makin banyak yang nanya juga teman-teman kolektor lain. Terus mereka tuh jadi kayak belajar cacah gitu loh, Dev, belajar memperbanyak gitu. Jadi ditaruh di lumut, ada yang ditaruh di metan macam-macam lah segala macam, dan ternyata emang bisa diperbanyak gitu. Terus ya udah, sekarang mereka jadi bisnis gitu dan bagus gitu, bisnisnya oke banget gitu. Tapi ya itu cuma kepikiran aja sih, cuma aku nggak tahu bisa apa enggak kayak gitu. Tuh, soalnya banyak yang tulis komentar katanya di YouTube-nya Titi sama Tian juga sering membagikan ilmu bercocok tanam kan? Bener, aku suka caca, suka propagasi air segala macam gitu. Ada yang aku taruh-taruh di air, macam-macam sih, Dev. Dan seru ngelihatnya. Kayak itu tuh Mbak, minta tolong deh. Itu tuh kayak nanti dia ditaruh di air gitu, Dev. Terus nanti keluar akarnya tuh kita seneng. Nanti nggak berapa lama kalau akarnya udah panjang nih, Dev. Ini kan kayak lidah mertua nih kayak gini.
Ooh, I love that. So buat hiasan rumah. pretty. Nah kalau ini tuh kalau misalnya dia udah keluar tuh akarnya kayak gini terus kayak udah panjang gitu, nanti kita bisa taruh di metan yang apa namanya di tanah atau di mana yang kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu sampai keluar ini banget. Kalau lidah mertua udah bisa langsung juga sih. Dia gampang banget sih tumbuhnya. Kayak gitu Oh, deh. lidah mertua itu bisa dipotong terus taruh di air ya? Aku punya itu. Eh, Bisa, nggak cuma di air, dia langsung di metan juga bisa langsung hidup. Dia nggak rewel sama sekali, kayak kaktus gitu dia. Dan nggak perlu harus tiap hari disiram Oh, gitu. Jadi ini emang seru sih dia, nggak manja. Seneng. oh alah. Segala macem tuh. Apakah hmm, Ini kayak gini-gini aku taruh di air juga. Gitu. Kayak gini-gini itu kayak deh. sirih gading gitu ya? Oh, Oh bukan. ini kayak ya, Oh, aku jadi lupa. Singonium ini, Singonium variegata. Kayak gitu-gitu. oh wow. My God. Seneng aja di Apakah rumah. berkebun? Iya, iya, iya. Apakah berkebun juga termasuk salah satu aktivitas yang kamu share berdua bersama Tian? Is it a Eh, shared hobby together? Tian suka juga, tapi jenis tanamannya beda. Kalau dia itu senang hidroponik, terus dia senang Ah, terarium. Jadi tiba-tiba di dalam kamarnya ada tumbuhan di dalam satu apa kayak kaca gitu loh, Dev. Wow, seru juga kayak iya, iya, lumut iya. segala macam. Kalau dia tuh beda tuh, dia senang eksperimen yang kayak gitu-gitu, Dev. Kalau aku kan emang ya udah tanaman hias indoor aja kayak gitu. Yes, yes, yes. Bicara mengenai hubungan kamu sama Tian, banyak kan yang mengidolakan uh, kisah cinta kalian, rumah tangga kalian. Buat Titi nih, apa sih resep hubungan langgeng kamu dan suami sampai saat ini, Ti? Resep berubah-berubah jujur karena kita udah kayak 20 tahun bersama gitu Dev. Kadang-kadang aku bilang aku jawabnya kadang selama dia masih mau sama kamu dan kamu masih mau sama dia, kalian akan langgeng, sesimpel itu. Jadi kalian mengusahakan apapun supaya bisa terus bersama, apakah itu Hmm, jadi hmm, kayak hmm. kompromi sama sifat yang kita nggak suka di dia dan gitu juga kebalikannya. Itu yang aku jawab juga. Dan yang kedua kadang-kadang aku suka jawab memang karena alhamdulillah aku beruntung aja bisa dapetin um, laki-laki yang emang baik banget, yang emang sayang sama aku dan emang dia juga apa ya mungkin sedikit cuek tapi dia justru cueknya itu yang aku perluin. Jadi kalau misalnya dia terlalu perhatian sama semua orang kan serem ya Devi. Iya, Jadi iya, 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 iya. memang ya memang sesimpel aku cuma beruntung aja sih bisa dapetin cowok yang emang baik kayak gitu aja, sama yang emang kita sama-sama kompromi sama sifat-sifat kita gitu. Karena Oke, Dev kita mau cari kemanapun sama siapapun pasti ada aja kekurangannya, jadi emang true, ya gimana kita kompromi aja sama apa yang kita punya gitu, kayak gitu sih true. makanya jadi Kita, langgeng aku bilang. uh, yes, true. Kalau looking back nih, apa yang Titi rasa berbeda dari Titi Kamal yang sekarang, say dibandingkan dengan Titi Kamal yang 15 atau 20 tahun lalu, Ti? Beda banget Dev. Kalau aku 20 tahun yang lalu tuh aku lumayan agak egois orangnya, agak keras, gampang kepancing gitu ya. Gampang Hmm. dikit-dikit misalnya kesel gitu aku bisa meluap-luap gitu loh. Kayak gitu tuh 20 tahun yang lalu. Terus manja itu udah pasti. Tapi kayaknya sampai sekarang masih manja sih deh. um, iya, kalau sekarang um, aku lebih care, lebih dewasa udah pasti. Terus udah gitu lebih apa ya, lebih peka sama Hmm. orang, lebih memperhatikan orang gitu. Terus udah gitu aku juga lebih care semuanya gitu. Kayak yang dulu aku kayak nggak kepikiran bisa urus binatang peliharaan, sekarang aku bisa. Terus kayak tanaman aku bisa gitu. Jadi apa jadi beda aja. Maksudnya aku sekarang lebih banyak visi ke depan juga untuk
masa depan aku gitu. Yang kayak gitu sih Dave. Jadi kayak lebih banyak perencanaan. Kalau dulu tuh lebih spontan. Oke, apapun yang terjadi, oke lah kita jalanin aja. Sekarang aku lebih terencana, lebih banyak berpikir ke depan, lebih banyak mikirin resiko yang aku dapetin kalau aku menjalankan A, B, C, kayak gitu sih Dave. Gitu. Oke. Kalau diberikan kesempatan untuk merubah sesuatu dari masa lalumu, ada nggak kira-kira yang ingin Titi rubah? Um, gampang sedih ya kayaknya. Yang aku rubah itu, jadi gini, aku tuh masih ngerasa apa ya, masih ngerasa kurang aja sama waktu sama papa gitu, almarhum gitu deh. Gitu. Ya kalau pengen balik ke masa lalu tuh pengennya lebih banyak waktu sama orang tua, sama papa. Oh my Iya. God, Tiap ditanya masa lalu pasti kayak gitu doang sih. Yang sisanya aku udah sangat grateful sama apa yang aku dapetin gitu. Udah nggak ada yang perlu aku ubah lagi. Kayaknya semuanya udah alhamdulillah udah sesuai sama impian aku gitu. Kalau misalnya 20 tahun yang lalu aku punya wish ini tuh kayaknya setelah aku buka ya sekarang ini tuh kayak alhamdulillah udah tercapai gitu. Kayak gitu. yes. Oh, life is good ya. Perasaan itu tuh bahwa kamu tadi secara jujur mengakui andai kalau bisa pengen punya waktu lebih banyak dengan orang tua. Apakah itu merubah cara mendidik kamu dan kebersamaan kamu dengan anak-anakmu sekarang, Ti? Bener banget. Pas banget ya ada tisu di sini. Tadi buat make up juga jadi buat ini. Aku tuh jadinya sama anak aku tuh bener-bener kalau dulu itu aku tuh karir nomor 1 Dave, jadi kayak aku harus ngejalanin ini aku harus bisa begini, aku harus bisa begini. Sementara aku sempat nggak memperhatikan orang sekitar itu dulu sebelum menikah ya. Dan sekarang setelah aku yang kejadian, maksudnya papa aku pergi, terus aku ngerasa oke, kita harus lebih banyak menghabiskan waktu sama orang yang kita sayang, kita cinta. Jadi sekarang aku jadi lebih banyak apa ya, kayak quality time sama orang-orang tercinta. Oke, karir tetap aku jalanin, kegiatan tetap aku jalanin, bisnis semuanya aku tetap jalanin, tapi keluarga nomor 1 kayak gitu. Jadi ada jam-jamnya, weekend emang harus sama keluarga kayak gitu. Oh my God, kita jadi lebih pandai membagi waktu ya, Ti ya. Bener, dan aku tuh ngerasa sekarang kan orang tua aku tinggal mamah ya. Jadi aku sejak papa pergi tuh kayak nggak bisa jauh gitu loh sama dia. Jadi kayak aku kayak ini kalau udah paketnya nih udah mama, anak-anak, suami udah gitu aja bareng-bareng terus mama. Karena kayak nggak mau melewatkan waktu sedikit pun gitu tanpa mereka gitu. Jadi apa-apa makanya kalau misalnya mungkin teman-teman di rumah lihat aku sering banget kayak ngajak mama atau kayak sering banget pergi sama Tian juga sama anak-anak, itu emang karena aku nggak mau ngelewatin waktu sedikit pun gitu. Momen-momen indah gitu sama mereka kayak gitu. Betul. Mama tinggal sama kamu nih, Ti? Mama tinggal sama aku sekarang. Jadi dia sebenarnya masih kayak kadang-kadang ke rumah anaknya. Kan kita 5 bersaudara ya, Dave. Jadi ada yang sama kakak aku, kadang rebutan mama semuanya nih. Semuanya pada pengen sama mama. Jadi tapi kebanyakannya tinggal sama aku. Oke. Jangan lupa sampaikan salam kita untuk Mama ya. Sehat-sehat selalu, Tante. Pastinya. Apa nih menu buka puasa hari ini nih di rumah, Ti? Menu buka puasa, jadi teman aku dia kirimin ikan goropa khusus dari Gorontalo nih, si Mira nih kalau nonton, thank you Mira. Itu enak banget, itu kayak dia kirim setiap tahun dan itu bumbunya yummy banget gitu. Jadi kayak kita makan ikan bakar nih sore ini sama kolak pasti gede, sama es campur. Wah, disuruh mikirin jam 12 langsung baper nih mikirin makanan. Jangan kalau apa gitu ya. Titi, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk Brunch with Dave. Pleasure, Dave. Terima kasih. Sudah ajakin aku juga bazar. Iya dong.
sudah mau membagi cerita yang selama ini mungkin kita nggak pernah tahu dari kehidupan Titi. Oh my God, thank you so much. Thank you so Sehat-sehat much buat juga. kamu, Kamu juga Tian, sehat. anak-anak, dan keluarga. Thank you. Sehat terus, sukses terus. Thank you juga Bazar. Thank you Dave. Sehat terus ya, bahagia terus ya. Semuanya Ya, juga teman-teman yang nonton live, thank you so much waktunya. dari Malaysia, dari luar kota, dari luar negeri, fansnya Titi. Thank you so much for Thank you. watching ya, everyone. Thank you. Sehat-sehat semua. Bye, Titi. Bye bye. Bye, everyone.